Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan semangat belajar meskipun di rumah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, antara lain cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Ibu Marwiyah SAG, guru UPT SMP Negeri 2 Supa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari anak-anakku sekalian kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Anak-anakku di rumah, setelah kalian mempelajari materi pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian haji dan umroh. Yang kedua, menyebutkan syarat haji dan umrah. Yang ketiga, menjelaskan rukun haji dan umrah. Yang keempat, menyebutkan wajib haji dan umrah. Yang kelima, menyebutkan sunnah haji. Yang keenam, mengidentifikasi larangan-larangan haji. Yang ketujuh, memperhatikan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Di bulan Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia banyak yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah ini sangat dirindukan oleh umat Islam, baik yang belum pernah melaksanakannya ataupun yang sudah berkali-kali melaksanakannya. Ayo anak-anakku di rumah, tahukah kalian ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Dan mengapa kita wajib melaksanakannya? Untuk itu, mari simak bersama saya materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Selamat menyaksikan. Jika kita melihat tayangan tentang Masjidil Haram di kota Mekah, kota kelahiran Nabi, dan Masjid Nabawi di kota Madinah, tentunya ingin sekali melaksanakan ibadah haji, bukan? Karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan ini sangat relevan dengan perintah Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. Mari anak-anakku kita bersama-sama membaca Quran Surah Ali Imran ayat 97. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca ayat tersebut, dapatlah kita peroleh informasi bahwa dalam melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sehingga ibadah kita tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian haji dan umrah. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Sedangkan umrah secara bahasa berarti berkunjung. Sementara menurut istilah, umrah artinya berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidup. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat wajib haji calon jemaah haji yang harus dipenuhi. Antara lain, 1.
beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan dan tidak sah apabila melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, balik, artinya dewasa. Jadi anak-anak dalam hal ini yang melaksanakan ibadah haji, hajinya tetap diterima, akan tetapi kewajibannya belum ditunaikan. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Maksud merdeka adalah bukan budak ataupun hamba sahaya. Dan yang kelima, mampu. Mampu dalam hal ini dimaksudkan adalah mampu materi ataupun mampu fisik dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, rukun haji. Agar haji yang kita laksanakan menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukun haji. Rukun haji itu artinya serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka haji tidak sah dan ini tidak boleh digantikan dengan dam. Nah, adapun rukun haji antara lain sebagai berikut. 1. Ihram disertai niat. Dengan membaca labbaika Allahumma ya Allahu hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian yang kedua, wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yakni mulai tergelincirnya matahari waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dengan ketentuan menutup aurat, suci dari hadas dan najis, kemudian Ka'bah hendaknya selalu berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Kemudian tawaf dimulai dari Hajaratul Aswad, dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan di dalam masjid. Adapun macam-macam tawaf, yang pertama tawaf kudum, tawaf ketika baru memasuki kota Mekah. Kemudian tawaf ifadah adalah tawaf haji. Yang ketiga adalah tawaf wada atau tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian ada tawaf tahallul. Selanjutnya tawaf nasar dan tawaf sunnah. Selanjutnya yang keempat adalah sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Syaratnya dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Artinya menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan bercukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang keenam adalah tertib, maksudnya mendahulukan yang terdahulu di antara rukun-rukun tersebut. Kemudian rukun umrah ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Jadi yang membedakan antara haji dan umrah adalah wukuf di padang Arafah. Selain rukun haji dan umrah, kita juga harus mengerjakan wajib haji dan umrah. Nah, yang dimaksud dengan wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan, dan apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka haji kita tetap sah, tapi dengan ketentuan membayar dam. Yang manakah dam itu, anak-anakku? Dam atau denda ini misalnya berupa menyembelih hewan. Nah, mari kita lihat wajib haji itu yang mana. Yang pertama, ihram dari mikat. Kemudian yang kedua, mabit di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah ini sesudah lewat tengah malam, di malam hari raya Idul Adha, setelah dari padang Arafah ya.
Nah, di tempat ini juga kita mengumpulkan batu-batu atau kerikil untuk kita pakai melontar jumrah. Yang ketiga, melontar jumrah, yaitu Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, tawaf wada. Tawaf wada artinya tawaf terakhir ketika kita akan meninggalkan kota Mekah menuju tanah air. Yang keenam adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, sementara wajib umrah adalah ihram dari mikat. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Selanjutnya, sunnah haji, yaitu serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Adapun sunnah haji sebagai berikut. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar Jumratul Aqabah pada hari raya Idul Adha. Lafaz talbiyah antara lain labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Kemudian selanjutnya berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima, memasuki Ka'bah bila memungkinkan. Selanjutnya kita masuk larangan haji. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang selama melaksanakan ibadah haji. Nah, khusus bagi laki-laki, yang pertama dilarang memakai pakaian berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau yang diikatkan di kedua ujungnya. Kemudian yang kedua, menutup kepala, kecuali sesuatu hal. Maka dibolehkan akan tetapi harus membayar dam. Nah, sekarang untuk perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan sangat mendesak, maka ia boleh menutupnya, tetapi harus bayar dam atau fidyah. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan ini berlaku umum. Yang pertama, memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan ataupun pada pakaian. Kemudian memotong kuku. Selanjutnya, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut. Selanjutnya, mengakad nikahkan, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Ya, selanjutnya, bersetubuh atau berhubungan bagi suami istri. Kemudian, dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan yang halal dimakan. Itulah larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan pada saat pelaksanaan haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada 3 cara dalam melaksanakannya. Yang pertama, kita bisa memilih haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Hal ini tidak dikenakan denda atau dam. Kemudian yang kedua, memilih haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji. Nah, hal ini dikenakan denda atau dam dengan menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu,
maka berpuasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Kemudian yang ketiga adalah haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah bersama-sama. Hal ini juga dikenakan dam sama dengan haji tamattu. Nah, anak-anakku, yang mana dam atau denda tersebut? Mari kita lihat. Jemaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang merupakan larangan pada saat ihram, maka harus membayar dam. Macam-macam dam bisa dilihat sebagai berikut. 1. Tidak mengerjakan haji ifrad. Yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran. Maka damnya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, maka berpuasa 10 hari. Dengan ketentuan 3 hari di kota Mekah dan 7 hari di negeri asal. Kemudian melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. Misalnya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Maka boleh memilih damnya menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Selanjutnya, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Larangan ini dapat membatalkan haji. Damnya menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, dan kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Nah, pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di kota Mekah. Selanjutnya, berburu dan membunuh binatang. Maka damnya menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian selanjutnya terlambat datang. Maka damnya bertahallul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Selanjutnya, anak-anakku di rumah siap-siap mempraktikkan pelaksanaan ibadah haji dari rumah ya. Berikut ini akan ditayangkan video praktik dan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Selamat menyaksikan. Anda sedang memenuhi panggilan Allah untuk ibadah haji tahun ini. Wah, selamat ya. Semoga haji mabrur. Tentunya Anda telah melalui pelatihan manasik haji sebelum berangkat. Untuk memantapkan pengetahuan, simak tayangan berikut ini agar ibadah Anda benar-benar sempurna. Ini adalah panduan haji tamattu yang umumnya dilaksanakan oleh mayoritas jamaah dari Indonesia. Untuk haji dan umroh ada 5 mikot yang tidak boleh dilewati kecuali dalam kondisi berikhram, materi praktiknya, yakni Zulhulaifah atau Bir Ali, dan tentunya Al-Juffah atau Robi, semua tata cara pelaksanaan Qarnul Manazil ibadah haji atau Sa'il Al-Kabir, Allah Subhanahu wa taala memberikan Yalamlam kita atau kesempatan Sa'diyah, untuk dan Zatul berkunjung Iraq. ke Baitullah. Jamaah haji Indonesia yang ke Madinah dahulu, maka mikotnya adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan jamaah yang langsung ke Mekah, mikotnya adalah di Yalamlam. Mikot ini dilewati jamaah Indonesia saat masih di pesawat. Awak pesawat akan mengumumkan agar rombongan haji berganti baju ihram di kabin pesawat sekitar 1 jam sebelum melewati mikot ini. Sebaiknya sebelum naik pesawat atau mengenakan pakaian ihram, Anda sudah memotong kuku, bulu kemaluan dan ketiak, mandi serta memakai wangi-wangian. Ini semua bertujuan agar tidak ada bulu yang rontok saat ihram.
Sebab ketika sudah memulai ihram, Anda dilarang memotong rambut dari bagian tubuh manapun, mandi, memakai wewangian, dan beberapa larangan lainnya sampai tahallul. Bagi jamaah laki-laki, pakaian ihram terdiri 2 helai untuk sarung dan selendang serta sandal. Sedangkan perempuan, ihramnya adalah pakaian yang menutup aurat seperti biasanya, kecuali cadar dan sarung tangan. Setelah semua siap, haji tamattu dimulai dengan niat labbaik Allahumma umratan mutammati'an biha ilal hajj. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dalam rangka berumrah dengan tamattu sampai haji. Setelah itu, jamaah mulai menyerukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ingat ya, ketika berikhram, larangan-larangan berikut: mencukur atau mencabut bulu badan dan memotong kuku, memakai wewangian, menutup kepala, memakai pakaian yang dijahit dan membentuk tubuh, berhubungan badan suami istri, termasuk akad nikah, khitbah, dan berburu binatang. Setelah sampai di Masjidil Haram, Anda akan memulai tawaf kudum. Tawaf sebanyak 7 putaran kebalikan dari arah jarum jam, dimulai dari sudut Ka'bah yang sejajar dari Hajar Aswad. Dari titik inilah tawaf dihitung. Dan ingat, dari sini mulailah ittiba. Ittiba adalah menampakkan pundak sebelah kanan dengan melipat kain ihram di bawah ketiak dan ujungnya di atas pundak kiri. Ittiba hanya disunahkan saat tawaf kudum saja, bukan sejak berikhram dari mikot. Berikan isyarat tanganmu ke arah Hajar Aswad dan mulailah tawaf dengan tenang. Jangan berdesak-desakan atau berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Dalam setiap putaran, perbanyaklah doa dan permohonan kepada Allah. Setiap kali berada di rukun Yamani, yakni sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad, Anda disunahkan mengusapnya. Tetapi bila suasana ramai dan tidak mampu melakukannya, lanjutkanlah putaran tanpa memberi isyarat. Saat melewati rukun Yamani tersebut, disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulangi doa tersebut sampai di sudut Hajar Aswad. Teruslah berputar sampai 7 kali dengan tenang dan tidak berdesak-desakan. Dan jangan melalui Hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Masuk ke dalam Hijr Ismail membuat putaran tawaf tidak sempurna. Setelah sempurna 7 putaran, tutuplah pundak kanan dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Proses selanjutnya adalah menuju ke tempat sa'i. Dari belakang makam Ibrahim menuju tempat sa'i, Anda akan berjumpa dengan banyak tempat untuk minum air Zam-Zam. Sempatkan minum di sana karena ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beranjaklah ke pintu Safa sambil membaca firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim.
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ketika Anda telah berada di sofa, balikkanlah badanmu ke arah Ka'bah dan membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzabu wahdah. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang hak melainkan Dia. Tiada sekutu baginya yang menepati janjinya, yang memenangkan hambanya, dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir dengan tanpa dibantu siapapun. Sekarang, mulailah berjalan kaki menuju Marwah sambil membaca doa yang Anda bisa. Ketika di pilar hijau, disunahkan berlari-lari kecil bagi laki-laki dan mempercepat jalan bagi perempuan. Tiba di Marwah, bacalah doa seperti di sofa. Sa'i telah dilakukan dengan sempurna, maka selanjutnya adalah mencukur rambut atau tahallul. Dengan tahallul ini, Anda telah menyudahi ihram. Selanjutnya, Anda boleh memakai pakaian biasa di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Hari ke-8 Hijriyah disebut hari Tarwiyah, yaitu hari pertama rangkaian ibadah haji. Jamaah haji memulai ihram kembali dari Mekah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Pagi sebelum zuhur, jamaah akan diantar dengan bus menuju Mina. Di Mina, jamaah sholat zuhur diqashar 2 rakaat. Kemudian sholat asar juga 2 rakaat. Demikian pula maghrib dan Isya. Semua dilakukan pada masing-masing waktunya, tetapi Isya diqashar. Selanjutnya, jamaah bermalam di Mina hingga sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh, Anda akan dibawa rombongan menuju Arafah untuk wukuf. Biasanya, kerajaan Saudi telah membagi-bagi tempat wukuf. Maka Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat wukuf. Wukuf adalah inti ibadah haji, maka perbanyaklah zikir, doa, dan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan secara jamak qashar di waktu zuhur. Anda harus benar-benar mengatur diri sendiri untuk melewati sepanjang hari ini dalam kekhusyukan ibadah. Bawalah Quran saku untuk dibaca. Simpanlah handphone di saku. Setelah matahari terbenam, Anda akan dibawa rombongan ke Muzdalifah dan bermalam di sana setelah menunaikan sholat maghrib dan Isya yang dijamak qashar. Siapkan kardus atau tikar sederhana, karena di Muzdalifah tidak tersedia tikar atau alas seperti di Arafah. Terpaan angin juga cukup kencang, karena jamaah berada di alam terbuka. Tidak ada tenda di sini. Siapkan botol air kecil untuk wadah kerikil. Banyak kerikil dihamparkan di Muzdalifah. Ambillah secukupnya untuk persiapan lempar jamarot. Setelah sholat subuh, Anda dan rombongan akan bergerak ke Mina untuk Jumroh Aqobah.
Jamaah dari Indonesia biasanya telah diatur waktunya agar tidak berdesak-desakan saat melempar jumroh. Urutannya, setelah jumroh Aqobah adalah menyembelih kurban, lalu tahallul. Setelah tahallul atau mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebagian bagi perempuan, Anda boleh membuka kain ihram dan berganti baju biasa, dan boleh memakai wewangian. Urutan selanjutnya yang umum disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, lalu sa'i, baru kembali lagi ke Mina selama hari-hari tasyrik untuk jumroh lanjutan. Namun, jamaah Indonesia biasanya menginap di Mina sejak hari 10 sampai hari-hari tasyrik, baru beranjak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Pemirsa, itulah tata cara dan doa ibadah haji. Semoga menjadi haji mabrur ya. Bagaimana anak-anakku di rumah? Diikuti materi praktiknya? Sudah dipraktekkan bukan? Dan tentunya sudah dipahami semua tata cara pelaksanaan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah sehingga sempurnalah rukun Islam kita tunaikan insyaallah.